Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan sebagian dari isi sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal 3 ayat 7 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sampai di sana jauh batas pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia ialah kita semua yang mau mendengar dan yang mau mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul khotbah kita di saat ini yaitu Hidup Takut akan Tuhan. Kitab Amsal ini merupakan kitab yang membandingkan kebijaksanaan dengan kebodohan. Sifat kebijaksanaan ini praktik dan luas, sehingga terbuka untuk hal-hal rohani yang ada di bangsa-bangsa lain juga seperti Mesir, Babylon, Asyur, bahkan di kalangan pegawai istana pada zaman Salomo. Kata-kata atau ucapannya tidak begitu populer, melainkan ucapan hikmat dari para guru yang mengetahui hukum Allah yang ingin menerapkan pada kehidupan manusia agar kebenaran itu tercermin di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inti daripada semua hikmat yang sejati adalah takut akan Tuhan dan tidak memandang diri sendiri secara menyimpang dan berlebihan. Kesatuan komunitas Kristen tidak akan memandang dirinya sendiri secara menyimpang dan berlebihan bila masing-masing mau untuk hidup patuh terhadap perintah Allah. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah kita untuk hidup patuh terhadap perintah Allah? Yang pertama yaitu tunduk dengan segala kerendahan hati. Pada ayat 3a dikatakan bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, artinya bahwa agar seseorang tidak mengandalkan kemampuan dirinya sendiri sehingga menjadi sombong. Kemudian yang kedua yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang-orang yang memilikinya benar-benar bijaksana, yang menyangkal diri dan tidak menganggap diri mereka sendiri bijak untuk meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan dengan rasa takut akan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagi masa kita sekarang ini, sikap kerendahan hati haruslah kita tanam di dalam diri kita masing-masing dan hidup di dalam ketaatan terhadap Allah. Akan tetapi, kebiasaan buruk orang sekarang ini banyak yang merasa diri bahwa mereka sendiri bijak, sehingga mengandalkan kemampuan dirinya dan membuat mereka menjadi orang yang sombong. Sebagai umat Kristen, kita tidak boleh memiliki sifat yang sama seperti itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan mengenai pembacaan Alkitab kita saat ini. Ada dua siswa yang sama-sama berada di bangku sekolah. Yang satunya bernama Rian dan yang satunya lagi bernama Irwan. Rian selalu menyombongkan diri tentang kecerdasannya. Sedangkan Irwan, ia selalu bekerja keras dengan rendah hati, selalu bersyukur, dan membantu teman-teman sekelasnya. Seketika hari ujian tiba, Rian curang dan mencoba memanfaatkan kecerdasan yang ia miliki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Akan tetapi, di sisi lain, Irwan tetap setia pada usahanya
dan tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun awalnya terlihat bahwa Rian sukses, tetapi akhirnya dia ketahuan telah berbuat curang oleh gurunya, sehingga ia dihukum. Sementara itu, Irwan terberkati dengan kemajuan yang berkelanjutan dalam kehidupannya akibat dari kerendahan hati yang ia miliki. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui ilustrasi tersebut dapat kita lihat bahwa saat ini banyak orang-orang yang sombong dan mengandalkan kemampuan dari diri mereka sendiri sehingga lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Seorang Kristen yang sejati yaitu adalah seseorang yang rendah hati dan taat akan perintah Allah. Untuk itu, sebagai umat Kristen yang percaya, marilah kita untuk hidup di dalam ketaatan terhadap Allah dengan menjauhi yang jahat. Janganlah kita untuk hidup di dalam kesombongan, akan tetapi hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.